Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Anggara dengan NPM 10119/112 dari manajemen C2 STI STMI Bandung Business School. Tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Selamat menyaksikan. Langsung ke slide PPT ya. Baik, judulnya yaitu perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia. Ini powerpointnya atau sumber powerpointnya. Ini saya tadi sudah memperkenalkan diri. Yang pertama, perencanaan karir. Apa sih perencanaan karir atau career planning? Perencanaan karir terdiri dari dua suku kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan didefinisikan sebagai proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Jadi, pada dasarnya, perencanaan karir adalah proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Entah itu mengevaluasi kemampuannya dan minatnya sendiri, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, atau menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas-aktivitas pengembangan praktis. Seorang individu berperan dalam melakukan perencanaan karir pribadinya. Dia bertanggung jawab atas terus meningkatkan keterampilan yang dia miliki untuk memastikan bahwa dirinya mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pasar tenaga kerja. Dia juga sebaiknya bertindak proaktif untuk melihat kesempatan yang ada dan kemungkinan munculnya masalah dengan karir saat ini. Untuk itulah ada sebaiknya seseorang karyawan senantiasa dapat melakukan penilaian kerja dengan diri sendiri untuk mengenal aspirasi karir yang diinginkan, kekuatan yang dimiliki, dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Dengan demikian, perencanaan karir ini seorang dapat melakukan tingkat kesesuaian antara aspirasi karirnya dan karir yang dipegang saat ini. Dengan demikian, dapat mengarahkan dirinya untuk memilih penugasan atau pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi karirnya. Seorang karyawan membutuhkan mentor untuk membantu pengembangan karirnya. Mentor adalah orang yang mempunyai posisi senior di perusahaan atau yang dapat menjadi narasumber atau penasehat yang dapat memberikan bimbingan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan karir karyawan. Mengapa sih ada manajemen karir? Yang pertama, karena pasar global yang sangat bersaing ketat, jadi mau tidak mau perusahaan dan sumber daya harus mampu bersaing. Yang kedua, persepsi perusahaan dan individu. Perusahaan yang telah berkembang hingga perusahaan telah bersaing dengan pasar global, sedangkan individu SDM yang kurang berkembang mengakibatkan penghambatan yang terjadi di lapangan atau sebaliknya. Slide selanjutnya yang tadi, mengapa ada perencanaan karir? Jadi karir itu dibagi menjadi dua, karir objektif dan karir subjektif. Karir objektif itu berisi pertanyaan profil secara umum dan digunakan untuk membangun karir ke depannya. Karena objektivitasnya sangat penting agar perekrut dapat melihat bagaimana fokus kita dan seperti apa kita menilai diri kita sendiri, seperti mengacu kepada sikap, loyalitas,
loyalitas, kesetiaan, dan kepatuhan kepada peraturan. Yang kedua ada karir subjektif. Jadi kalau karir subjektif ini bersifat kayak nilai, sikap, dan motivasi yang dimiliki individu. Kemudian di slide selanjutnya tahapan pengembangan karir. Di sini ada perencanaan karir, jalur karir, sasaran karir, kemudian ada pengembangan karir dan umpan balik. Yang pertama jalur karir, itu pola pekerjaan beruntun yang membentuk karir seseorang, sasaran kerja. Lalu ada posisi di waktu yang akan datang, terus di mana seseorang termotivasi untuk mencapai sebagai bagian dari kinerjanya. Kunci pokok dalam jalur karir pada dasarnya terletak pada dua hal, yaitu kemampuan intelektual dan kepribadian dalam kepemimpinan. Lalu ke slide selanjutnya ada motif jalur karir. Ada 5 motif yang menentukan jangka karir, atau bahasa sederhananya jalan bagi orang-orang untuk memilih dan mempersiapkan karirnya. Di antara lain, yang pertama kompetensi manajerial, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kualitas diri sendiri, analisis, dan kemampuan emosional. Yang kedua ada kompetensi teknis atau fungsional, yaitu digunakan untuk kesadaran keamanan individu untuk kesadaran karir mereka melanjutkan pengembangan bakat teknisnya. Yang ketiga ada keamanan. Dasar ini digunakan untuk kesadaran keamanan individu untuk menetapkan kesadaran karir sendiri. Yang keempat ada kreativitas. Biasanya seorang yang kreatif memiliki sedikit sikap seperti pengusaha. Rata-rata orang kreatif ini ingin menciptakan atau membangun sesuatu yang benar-benar milik orang itu sendiri. Lalu yang terakhir ada otonomi dan kemandirian. Memiliki hasrat yang bebas dari aturan-aturan organisasi. Mereka ini menyukai otonomi dan ingin menjadi bos dari mereka sendiri dan bekerja pada langkah sendiri. Slide selanjutnya, melalui perencanaan karir, seseorang mengevaluasi kemampuan dan minat, mempertimbangkan sebagai peluang karir, menetapkan tujuan karir, dan merencanakan kegiatan-kegiatan pengembangan yang bersifat praktis. Di sini yang saya garis bawahi itu saya ambil poin pentingnya. Di antaranya mengevaluasi kemampuan. Seorang yang mengevaluasi kemampuan harus paham betul apa yang dibutuhkan atau diinginkan. Kedua ada peluang karir. Banyak orang yang memilih peluang karir dari spesifikasi standar. Harusnya kita sebagai seseorang yang telah mengidentifikasi diri dapat mencari peluang yang lebih banyak. Kalau bahasa sekarang kayak out of the box gitu, beda dari yang lain. Lalu yang ketiga ada tujuan karir. Hakikatnya seseorang pasti punya tujuan dalam hidupnya. Begitu pula dengan karir yang dimiliki setiap orang, dengan berbagai pola pikir dan tujuan yang berbeda. Dengan itu, kegiatan pengembangannya dapat dilakukan untuk mencapai tujuan karir yang simpel dan praktis. Relasi dan kritisi juga sangat berpengaruh pada pola pikir seseorang agar terbentuk pemahaman yang dewasa dan pengambilan keputusan yang akurat. Lalu slide selanjutnya, kapan perencanaan karir dimulai? Banyak orang menanyakan. Biasanya kalau ada yang menjawab pertanyaan kayak gini, rata-rata orang bingung. Tapi yang sebenarnya harus kita lakukan yaitu dari diri kita sendiri, di mana setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan atau kemajuan karirnya. Setelah komitmen dimiliki, beberapa kegiatan pengembangan karir dapat dilakukan untuk menyalurkan pengembangan karir agar menguntungkan kedua belah pihak.
Kenapa perencanaan karir sangat penting? Kesempatan mencapai sesuatu yang berharga, kesempatan mempelajari hal baru, kesempatan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan. Proses perencanaan karir diantaranya ada individual dan organisasi. Yang pertama individual, yaitu self assessment, yaitu penilaian diri, memberikan kejelasan potensi yang ada dalam diri. Yang kedua ada strength, yaitu kekuatan, biasanya apa yang ada atau apa yang dominan pada kemahiran atau kelebihan skill tertentu. Yang ketiga ada kelemahan atau weakness. Sebagai individu, kita harus tahu apa kelemahan kita agar dapat mengevaluasi ke depannya. Lalu ada yang kedua organisasi, cukup berperan dalam proses pengembangan karir, seperti membantu karyawan dengan memberikan pendidikan formal, lalu penilaian prestasi karyawan dalam karirnya. Ada juga konseling oleh para manajer atau sumber daya manusia. Lalu ada juga persiapan pensiun dan perencanaan sukses. Sebelum memperkerjakan seseorang, perusahaan bisa membantu calon karyawan untuk mengukur apakah pekerjaan itu cocok untuk mereka yang dimaksud yang bekerja, dan apakah jenis pekerjaan itu sesuai dengan keterampilan dan minat dari para kandidat itu sendiri. Lanjut ke slide berikutnya, manfaat perencanaan karir. Manfaat perencanaan karir diantaranya menurut tingkah perputaran karyawan. Yang pertama turnover, di mana perhatian terhadap karir individual dapat merencanakan karir yang ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga menurunkan tingkat perputaran karyawan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan, di mana perencanaan karir yang baik akan dapat didorong semangat kerja untuk tumbuh berkembang. Dengan demikian, motivasi karyawan dapat dipelihara. Yang ketiga, ada memenuhi kebutuhan organisasi dan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat, mengembangkan pegawai yang dipromosikan. Perencanaan karir membantu membangun penawar internal atas talenta yang dapat dipromosikan untuk mempertemukan dengan lowongan yang disebabkan oleh masa pensiun, berhenti kerja, dan pengembangan. Yang kelima, penyediaan fasilitas bagi penetapan internasional organisasi global, menggunakan perencanaan karir untuk membantu mengidentifikasi dan mempersiapkan penetapan di luar negeri. Yang keenam, ada mengurangi penimbunan. Yang ketujuh, membantu terwujudnya rencana kerja yang jelas, seperti pelaksanaan rencana kerja yang disetujui. Perencanaan karir dapat membantu anggota kelompok agar siap untuk jabatan-jabatan penting. Perencanaan karir dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama pendidikan karir, yang kedua pendidikan informasi, yang ketiga bimbingan atau konseling karir. Lanjut ke slide berikutnya, tahapan kehidupan karir. Seseorang akan berubah secara terus-menerus dan kemudian memandang pekerjaan mereka pada berbagai tingkatan dalam hidupnya. Yang pertama ada karir awal, menetapkan tahapan membentuk yang berupa penetapan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpengaruhnya kebutuhan di tahun-tahun awal bekerja. Karir pertengahan, yang kedua ada karir pertengahan. Karir ini biasanya meliputi pengalaman baru seperti penugasan khusus, transfer dua promosi,
tinggi, tawaran dari organisasi lain, kesempatan untuk ke jenjang organisasi yang lebih tinggi, dan membentuk nilai seseorang bagi organisasi. Yang ketiga ada karir akhir, yaitu pemberian pelatihan kepada penerus atau karyawan baru, mengurangi beban kerja, atau kedelegasian tugas utama periode karir akhir agar tahap produktif dan persiapan diri untuk pensiun. Slide berikutnya, tipe-tipe jalur karir. Yang pertama ada jalur karir tradisional, di mana kemajuan karyawan dalam organisasi adalah lurus ke depan dan satu pekerjaan khusus ke pelajaran selanjutnya. Asumsi dari tiap pekerjaan yang terdahulu adalah inti persiapan untuk menuju ke tingkat kerja yang lebih tinggi. Yang kedua ada jalur karir jaringan, di mana pada jalur karir ini merupakan suatu jaringan kerja yang vertikal dan rentan dari suatu kesempatan horizontal. Jalur karir jarang mengakui perputaran dari pengalaman pada satu tingkat sebelum dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga ada jalur karir dual, itu salah ketik. Jadi karir ini mengakui bahwa spesifikasi teknik depan dan akan memberikan kontribusi dan keahlian mereka pada perusahaan tanpa berharap menjadi manajer. Selanjutnya pengembangan karir. Pengembangan karir yaitu suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang. Bagaimana juga pengembangan karir masing-masing tentunya tidak sama atau bersifat unik. Pengembangan karir merupakan implementasi dari perencanaan karir. Untuk itu, pengembangan karir dapat didefinisikan sebagai semua usaha pribadi yang ditunjukkan untuk melaksanakan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian, dan perolehan pekerja serta pengalaman kerja. Lanjut dari slide selanjutnya. Manfaat pengembangan karir. Pada dasarnya pengembangan karir dapat bermasalah bagi organisasi maupun individu. Bermanfaat bagi organisasi maupun individu. Di antaranya yang pertama bagi organisasi menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. Yang kedua meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas. Yang ketiga mengatur promosi dan memindahkan karyawan. Keempat, mengurangi frustasi karyawan. Yang kelima, menjamin agar kelompok-kelompok mayoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. Mendorong adanya keragaman budaya dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, meningkatkan nama baik organisasi bagi individu. Kedua, bagi individu, pengembangan karir identik dengan keberhasilan karena pengembangan karir bermanfaat untuk dapat yang pertama menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya, yang kedua menambah talentanya dalam bekerja, yang ketiga meningkatkan otonomi, dan yang keempat meningkatkan tanggung jawab.
slide berikutnya. Faktor yang mempengaruhi pilihan karir. Ada 6 tipe langkah mengidentifikasi orientasi jabatan atau orientasi kepribadian dasar. Di antaranya yang pertama, orientasi realistik, berupa kegiatan fisik seperti keterampilan, kekuatan, dan koordinasi, seperti perkebunan, perhutanan, dan pertanian. Lanjut, ada yang kedua, orientasi penyelidikan, kegiatan kognitif seperti berpikir, berorganisasi, dan memahami, seperti ahli biologi, ahli kimia, dan profesi PT. Yang ketiga, ada orientasi konvensional. Yang ketiga ada orientasi sosial, kegiatan interpersonal seperti psikolog, klinik, jasa asing, dan kerja sosial. Yang keempat ada orientasi konversional, kegiatan berstruktur teratur seperti akuntan dan bankir. Yang kelima ada orientasi kewirausahaan, kegiatan verbal yang bertujuan mempengaruhi orang lain seperti ahli hukum, manajer, atau humanis. Yang keenam orientasi artistik, kegiatan individualistik, artis, dan musik. Satu, kegiatan ekspresi diri dan ekspresi emosi. Lanjut. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.